A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan di atas muka bumi ini. Tidak hanya manusia saja, tumbuhan dan hewan sekalipun juga mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan menjamin rezeki setiap makhluk hidup atas segala kebutuhan hidupnya, termasuk makanannya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu terus bersyukur, selalu terus bekerja, dan selalu berusaha dan berdoa agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa beriman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam banyak hadis diterangkan bahwa rezeki kita semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pagi hari. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu giat bekerja setelah menunaikan sholat subuh. Selain itu, dalam Islam ada beberapa amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil atau profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Bazar. Ada amalan yang diajarkan Allah dan Rasul yang dapat memperlancar datangnya rezeki. Apa saja amalan tersebut? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa terus dukung channel kecil ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah. Dalam arti membaca istighfar yaitu Astaghfirullahalazim, yang artinya aku minta ampun kepada Allah. Di samping meminta ampun kepada Allah adalah perintah dari Allah. Memperbanyak membaca istighfar banyak membawa manfaat yang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan segala kesusahan menjadi kemudahan, dan dari segala kesempitan Allah menjadikan jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki untuknya dari yang dia sangka maupun yang tidak disangka. Maka perbanyaklah membaca istighfar agar dimudahkan Allah, baik dalam semua perkara kita maupun dimudahkan dalam urusan rezeki kita. Yang kedua, memperbanyak infak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir.
Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dan juga Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung berfirman, "Infaklah kalian, maka aku akan memberi nafkah untuk kalian." Hadis riwayat Bukhari. Harta yang kita infakkan atau sodakohkan tidak akan habis, sebab sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta kita. Yang ketiga, memperbanyak silaturahmi. Menyambung silaturahmi juga merupakan perintah dari Allah dan Rasul. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Di samping menyambung kekeluargaan merupakan perintah dari Allah dan Rasul. Jika seseorang yang mempererat tali silaturahmi, maka akan dimudahkan rezekinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Yang keempat, suka menghormati tamu. Menghormati tamu adalah perbuatan yang dianjurkan dalam agama Islam. Baik tamu itu seorang saudara maupun orang lain, baik tamu itu kaya ataupun miskin, yang jelas semua tamu harus dihormati dan diagungkan. Selain menjadi perintah Allah dan Rasul, ternyata menghormati tamu akan meluaskan rezeki kita. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Syaikh yang artinya, tamu datang dengan membawa rezekinya dan dia pergi dengan menghilangkan dosa kaum, dan Allah menghapus dari dosanya dan juga dosa-dosa kaum. Berdasarkan hadis ini, siapapun yang menjadi tamu Anda, maka sebaiknya harus dihormati dan jangan disia-siakan. Sebab jika menyanyiakan tamu, maka akan mendapat ancaman. Yang kelima, berusaha menjadi orang yang jujur dan amanat. Apabila seseorang belum bisa berbuat jujur dan amanah, berarti keimanan orang tersebut belum sempurna. Sifat amanat merupakan perintah Allah juga kepada semua orang, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya atau yang berhak menerima. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Dailami yang artinya, amanah bisa menarik rezeki atau mendatangkan pada rezeki, sedangkan khianat dapat menarik atau mendatangkan kemelaratan. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, Allah akan memudahkan rezeki sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 4 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan di dalam semua perkara orang tersebut. Perbuatan-perbuatan dosa yang bisa mengakibatkan manusia masuk ke dalam neraka ternyata bisa mengakibatkan rezekinya tidak lancar. Sesuai
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang artinya, sesungguhnya seorang laki-laki akan dihalang-halangi rezekinya sebab kesalahan atau dosa yang telah dia kerjakan. Dapat kita ketahui bersama, apabila telah melakukan perbuatan dosa, segeralah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, sehingga bisa bersih dari dosa, dan tentunya Allah memudahkan datangnya rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Yang ketujuh, memperbanyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal artinya berpasrah diri kepada Allah. Memperbanyak tawakal atau berpasrah diri kepada Allah membuat seseorang dicukupi kebutuhannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sunan Ibnu Majah yang artinya, Nabi bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ketika pagi, burung dalam keadaan lapar, namun ketika sore burung dalam keadaan kenyang. Dengan bertawakal kepada Allah, manusia akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedelapan, selalu berprasangka baik kepada Allah atau husnuzon billah. Berprasangka baik merupakan perintah dari Allah dan Rasul. Ternyata juga mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka yang baik merupakan inti dan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya baiknya persangkaan kepada Allah termasuk sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Yang kesembilan, menertibkan sholat tahajud dan berdoa sepertiga malam akhir. Seperti yang telah dijelaskan hadis Bukhari yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha barokah dan maha luhur setiap malam turun ke langit dunia ketika tepat pada waktu sepertiga malam yang akhir sambil berfirman, barang siapa yang berdoa padaku akan kukabulkan, barang siapa yang meminta padaku akan kuberi, dan barang siapa yang meminta ampun padaku maka akan kuampuni. Apabila seseorang bisa mengamalkan 9 amalan ini, maka Allah akan memudahkan datangnya rezeki. Tetapi harus tetap berusaha atau berikhtiar dan memperbanyak berdoa. Jangan hanya menggantungkan dengan qadar atau bahkan tidak percaya dengan qadar, hingga dalam hidup tidak hanya mengurusi urusan dunia semata atau mencari materi saja, tetapi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, hal-hal yang menghambat rezeki. Banyak di antara kita yang sudah berusaha berdoa siang malam, namun doanya belum terkabul karena masih ada dosa yang tanpa ia sadari ternyata telah menjadi penghambat rezekinya, sehingga doanya belum dikabulkan. Hal inilah yang sering menjadi pertanyaan bagi kita semua. Begitu juga dengan bermunajat kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Lihatlah dalam diri kita, apakah ada dosa besar yang pernah kita lakukan? Apakah 10 dosa besar tersebut yang menjadi penghambat rezeki? Simak 10 dosa besar berikut ini. Yang pertama, mensekutukan Allah atau syirik. Syirik
bukan hanya secara terang-terangan menyekutukan Allah seperti menyembah batu yang besar, menyembah pohon, menyembah tempat keramat. Namun syirik bisa digolongkan kepada orang yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Syirik terbagi menjadi 3. Yang pertama syirik perbuatan, yang kedua syirik pemikiran, dan yang ketiga adalah syirik perkataan. Yang kedua, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah sebuah dosa besar yang tentunya dapat menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita, telah membesarkan kita, telah mempertaruhkan nyawa ketika memperjuangkan kita lahir ke dunia ini. Jika Anda durhaka kepada orang tua, yakinlah dan percayalah, maka rezeki tidak akan mendatangi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, melakukan zina. Banyak sekali orang yang hajatnya lama sekali, bahkan tidak terkabul karena pernah melakukan zina. Bisa jadi dia sudah melupakan peristiwa itu, namun Allah tidak pernah lupa. Satu kali berbuat zina, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 tahun. Namun Allah menerima taubat jika kita benar-benar tulus bertaubat atau bertaubat nasuha. Maka sangat mudah bagi Allah untuk membuang segala dosa-dosa kita. Yang kelima, rezeki yang haram. Perlu kita ketahui bersama bahwa rezeki yang haram tentu sangat bertentangan dan mempunyai risiko yang besar. Bertentangan dalam ajaran Islam, bertentangan dalam hukum negara kita, dan bertentangan karena telah merugikan orang lain. Jadi, hindarilah mengambil harta yang bukan hak dan milik kita, karena resiko bisa saja datang di kemudian hari. Yang keenam adalah mabuk-mabukan atau minum-minuman keras. Yang ketujuh, memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi juga akan menghalangi rezeki kita, baik silaturahmi kepada saudara, orang tua, tetangga, sahabat, dan lain-lain. Yang kedelapan, bersaksi palsu atau menuduh orang lain. Yang kesembilan adalah kikir ataupun pelit. Kikir ataupun pelit juga akan menghalangi rezeki kita. Pelit kepada keluarga, bahkan pelit kepada diri sendiri. Yang kesepuluh, menggunjing atau ghibah. Menggunjing atau ghibah adalah mengatakan orang lain yang kita belum tentu mengetahuinya. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang berbahagia, ya dimanapun Anda berada. Demikianlah, semoga Allah menerima taubat kita. Maka marilah bersungguh-sungguh dalam bertaubat atau bertaubat nasuha, dengan cara jangan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Perbanyaklah membaca istighfar dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mengingatkan kita semua agar bisa menjadi lebih baik dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.